dulu baik-baik, ya kan? Baru diserahkan baik-baik. Agak tuh ya sekepitara tabe tatarimanga sekepitaraku. Berapa orang ki? 5. Siapa namanya? Ini namanya sudah memang kutulis. Iya utarima nih, dan insya Allah saya akan salurkan bagi yang berat menerima. Ilo doangan ditahu. Ajarkallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa barakalaka fima baqaita. Saya tidak tahu bahasa Arabnya Ustaz. Abi carogi bahawan nih. Mamuare na fakya palako fo ngala taala poler anu mupassu ya ajar kalau fima atet waja'alahu laka tahura, dan Allah menjadikan pensucian buat dirimu, pensucian buat hartamu. Wa baraka alaika fima abaqaita, nafa barakaka ku fo ngala taala sesana waramparammu. Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan kitab suci. Usahakan juga di Ramadan ini pernah khatam meskipun 1 kali. Kemudian Ramadan bulan penuh berkah, barakah kutu. Asa barakah, sahur berkah. Yang dimaksud berkah, nasabari semakin dekat orang kepada Allah. Barakah itu penyebab semakin dekat kepada Allah, itu barakah. Jadi kalau misalnya dapat rezeki itu menyebabkan semakin dekat kepada Allah, berarti rezeki berkah. Tapi rezeki membuat dia jauh daripada Allah, tadinya barakah ya tuh, mau tahu nih halal. Ya, mungkin dia peras keringat banting tulang cari rezeki halal. Tapi riwatuna naruntu narudalina terlambat nih majuma matarawe de matonang kana. Alenya ini, wah tadinya barakah itu. Nah sekarang jadikan momentum Ramadan ini bulan meraih berkah. Sahur itu berkah. Tasahuru fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu berkah di situ. Sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash syuhur wa anzalal Qur'an kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil budur. Amma ba'du. Jamaah duhur rahimakumullah. Terlalu banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang menginginkan hadir pada bulan suci Ramadan tahun ini, tapi ternyata sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Sehingga di antara kita ada seorang anak tidak sama lagi dengan orang tuanya Ramadan tahun ini. Ada juga orang tua tidak sama anaknya Ramadan tahun ini. Bahkan mungkin ada juga suami tidak sama istrinya tahun ini. Ada juga istri tidak sama dengan suaminya. Kenapa? Mereka lebih duluan berangkat menghadap Allah. Ada juga yang masih hidup tapi tidak bisa lagi tarawih karena sudah ada di pembaringan. Nah, kita, Allah masih sehatkan tubuh kita, makanya manfaatkanlah Ramadan ini dengan prinsip mumpun ada saya di bulan suci Ramadan, saya mau puas-puasin ibadah. Ramadan sekali setahun. Pernah saya tarawih di Masjidil Haram, lalu berdekatan dengan, kalau bukan orang Irak, orang Iran kalau saya tidak salah. Saya tanya kapan datang, dia bilang awal Ramadan. Kapan rencana kembali, dia bilang sesudah Idul Fitri. Saya bilang Masya Allah, kamu 1 bulan ya? Dia bilang saya 1 bulan. Saya bilang bagaimana istrinya, anaknya? Dia bilang setiap Ramadan saya sudah menjadikan itu amalan. Saya sudah kunci rumah, tidak ada lagi tinggal di rumah, semua hijrah ke masjid. Jadi dia iktikaf di masjid selama 1 bulan. Dia bilang tubuh ini 11 bulan saya peras keringat, banting tulang, cari nafkah. Masa saya tidak istirahatkan tubuh ini?
Mesin saja kalau tidak diistirahatkan cepat rusak. Jadi saya kalau Ramadan, kata dia, kunci rumah sudah dia kunci, semua pindah ke masjid. Jadi iktikafnya itu 1 bulan. Luar biasa, Pak. Kalau kita tidak bisa seperti itu, ya 10 terakhir lah. Tidak bisa juga, adalah malam di situ juga kita berada di masjid. Contohnya malam 27 Ramadan. Tidak bisa juga di situ setiap masuk di masjid niatkan itikaf. Sengaja aku itikaf karena Allah. Tidak usah tentukan waktunya. Karena kalau ditentukan waktunya, siapa tahu tidak bisa memenuhi. Nah, orang masuk di Masjidil Haram memang dia niatkan 10 malam. Luar biasa, Pak. Kalau tidak bisa kita malam 27 lah, hidupkan malam sekaligus sahur umpama. Tidak bisa juga, karena itu kesibukan. Itu rezeki itu tidak mungkin tertolak. Anggaplah Bapak di sini duduk barang setengah jam. Itu pembelinya itu Allah tetap simpang itu. Jadi tidak usah khawatir, karena siapa yang memburu akhirat maka dunia pasti memburunya. Tapi orang memburu dunia belum tentu akhiratnya ikut. Jadi kalau seandainya kita mau membuka mata melihat kenyataan, coba lihat tuh negara-negara yang agamanya bagus, mesti rezekinya juga bagus. Ya kuma kadaki magi paling namanya gato tahu dena sumpajang kapere rezekinya tetap bagus. Ya sang istidraj, agak sang istidraj dalle papi surung sama nama kene pengalat ala nih pada itu agak tuh angke lah itu papi surung ya roh. Nah, Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. 4 kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua turun pada bulan Ramadan. Jadi Al-Quran itu, Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan kitab suci. Usahakan juga di Ramadan ini pernah khatam meskipun 1 kali. Saya bisa baca Ustaz. Liki arung kaito ki bahasa Indonesia na. Dia tahu bisa baca Indonesia. Pandre ni balik papa kapal kurang ni. Sampai ke kapal lolo ngatori pala pa ini pandre. Dia tahu gagado iku awe kasih asih patuhi dia. Nah, bulan Al-Quran baca ye. Kalau bisa khatam itu lebih bagus. Karena seweja mupi Ustaz, orang mengeja itu insya Allah banyak pahalanya. Orang yang tidak mengeja si semi tempat tu kapa maka dia kul huwallahu ahad. Tahu si tahu mengeja na sekul kulhu kasih bacaan aja. Kulhu Allahu. Oh bak kalimat emmai. Apa setiap satu kata bak kalimat na ulangi. Orang yang lincah season mi Pak langsung mina baca kul Allahu ahad to mangejain se kulhu oh bak kalimat ambai ya mereka to pahalana ya tuh. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sabar api tahu bahkan seandainya ada yang mengajak berantam kami masih guru agan aseng mapuasa kak ini soim saya berpuasa tapi aja tuh makanya mapuasa kak perapi bukan kayak kisi runtuh wah kemudian Ramadan bulan penuh berkah barakah kok tuh asa barakah sahur berkah yang dimaksud berkah nasabari semakin dekat orang kepada Allah. Barakah itu penyebab semakin dekat kepada Allah itu barakah. Jadi kalau misalnya dapat rezeki itu menyebabkan semakin dekat kepada Allah, berarti rezeki berkah. Tapi rezeki membuat dia jauh daripada Allah, tadi barakah ya tuh moto ni halala. Ya.
Mungkin dia peras keringat banting tulang cari rezeki halala. Tapi riwetuna na runtuh na rodalena terlambat ni majuma matarawe de matonang kana. Alenya ni wai tanya barakah itu. Nah sekarang jadikan momentum Ramadan ini bulan meraih berkah. Sahur itu berkah. Tasahuru fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu berkah di situ. Sehingga biar anak-anak yang belum puasa bangunkan sahur supaya dia makan berkah. Supaya tubuhnya terbentuk dengan berkah, dia semakin dekat kepada Allah. Itu sila ada pengajari. Jadi mau dia nak puasa bangunkan, bangun kona. Tidak bisa ke puasa mama. Jangan mau puasa kau dek mulai nak mandre bawan no supaya lolo ngatok ke baraka. Aro? Jadi anak-anak kecil tamak anak-anak kalau umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bangunkan semua sahur. Tapi engkau nenek ku moto mana ni puna langsung tak bucin lagi mata nenek anak-anak. Lah ngapa kau segau parum-parum payah asengan ni. Tinro. Nenek agak tu ye. Baka ngalena cair puna sengaja no puasa tu mak ojo no. Ya lagi pitu mani pokok napa kama puasa. Nenek bantah tu. Mestinya itu lah iya aku kasih bangun juga sahur puasa kok kasih kau uang kalau selesai puasamu. Tidak bisa kan nenek setengah hari mau paling kalau begitu nak. Kalau duhur buka mako baja loro buka sih kok dini puasa anu. Kedai anak-anak pona kelas 2 SMA ya begitu juga saya juga itu nenek. Anak-anak lo dipelepasi. Masa kelas 2 SMA setengah hari. Tamang kanak-kanak cocok nih. Saya ulangi. Jadi biar juga seumpama anak-anak belum puasa, bangunkan saja sahur supaya lolongan barakah. Ya, bahkan ibu-ibu yang halangan, yang haid, bangun juga temani suaminya sahur barakah. Sahur itu disunatkan pada akhir waktu. Jadi bukan pulang salat tarawih sahur. Kata tu bayi ni lisuna lah kain pule tarawih nak kena ngandre beba mako. Parom-parompai itu kan pun dalam tambangi kata sinarondro. Bayi ni gaye. Ya na tu dia bayi ni pale tadi urusu. Na pasa banyak lah kain mandre pule tarawih. Nak dia lah kain de paga nafsu makaku na sang nafsu makamu de ga andre me mono ha. Ya ko ce aku ikut na murus alemu matu. Wah. Nancam bakaina. Itu waktunya sahur dekat subuh. Ya. Yang paling afdol sesudah sahur masih bisa membaca 50 ayat. Ya, mulai mau dibaca surah Yasin tamat di subuh. Jadi dekat subuh itu disitulah afdal sahur. Sepada itu kagak nafsu makan sahur. Moto nih minuman receh depa barakana dilelung. Orang memburu berkahnya sahur itu. Maka sahurlah karena itu sunat. Kalau niat puasa Ustaz itu wajib. De musliman niaki. Tapi sahur biar tidak sahur. Seandainya tidak sahur tetap sah. Cuma membuang barakah, menghilangkan keberkahan. Jadi sunat sahur. Kemudian sunat sahur apalagi diakhirkan dekat subuh yang dimaksud diakhirkan. Kemudian disunatkan cepat berbuka. Tapi aja tahu sinapis tengah nandeng. Mago tu nasa pidato na ustaz saya sunat cepat. Iya tapi daripada tama waktu. Yang dimaksud sunat cepat begitu masuk waktu jangan tunda. Jangan berkata pura pak masuk pada mangeribi ya. Maka robo sata. Begitu sudah ada penyampaian selamat berbuka puasa. Kita tenir berbuka. Bukan nih jangan tata aja ngibang. Itu azan bukan panggilan buka. Coba terjemahkan hayalas sholah. Agak itu anda. Mari sholat. Bukan mari buka. Ya, jadi tidak usah menunggu azan. Begitu selamat berbuka puasa. Andre nih kesoki nih. Ya, bukan nih.
Jadi tata aja ngira pengumuman ini megala ada pengumuman itu atas nama pimpinan dan seluruh karyawan. Wah mai tabawang. Ya, Andre nih ha. Kemudian Rasul makan dengan kurma karena banyak kurma di Mekah. Aku mai gato kurma tak buka toni dengan kurma. Tidak ada kurma manisan. Iya. So, itu sunat itu. Nah, selanjutnya Ramadan ada Lailatul Qadar. Kapan itu Lailatul Qadar di Ramadan? Ramadan kapan? Umumnya ulama berkata di 10 terakhir Ramadan malam ganjil. Ada yang tanya tadi saya subuh pengajian. Nah, oh kalau begitu berapa kali turun itu malaikat karena Lailatul Qadarna Muhammadiyah laito, Lailatul Qadarna Inu laito. Bahkan biasa kita 4 kali lebaran di Indonesia. Peko kan ro. Kada kayana ro ese di nawai anu komando Pak Kumegalado komando. Satu-satunya negara di dunia ini Pak yang selalu 4 kali lebaran hanya Indonesia. Tidak ada negara di dunia ini begitu. Ya karena selalu diberikan kelonggaran. Menengah diberikan kelonggaran menetapkan Ramadan partai politik. Salah cedek bakal 20 kipi itu mah lepe. Apa sandainya beda-beda mana gibatena mah agak dikira-kira. Jadi saya kemarin ada yang tanya, Ustadz, kapan kita mulai tarawih? Kenapa tanya saya? Mestinya tanya pemerintah karena al-hukmul hakim. Pemerintah itu sebagai yang berhak menetapkan hukum. Ya, tapi pemerintah tidak boleh juga semena-mena. Mesti mengumpulkan semua orang yang punya ilmu, meneropon bulan karena hadis bilang, "Sumu li ru'yatihi", berpuasalah engkau ketika melihat bulan. Kalau dulu orang pergi di laut, yang pulang di laut baru ditanya, "Magi muita nih kah?" Nah, sekarang sudah banyak alat. Jadi alat itulah yang melapor yang punya alat. Dan disumpah itu Pak, ditemu beleh, sumpah. Nah disitulah ditarik kesimpulan, ini lihat ini, lihat ini, lihat ini. Oh kalau begitu hari sekian, di ketoklah palu. Berkata Imam Syafi'i, seandainya menengeh Bapak yakin bahwa besok sudah lebaran, besok lebaran, sudah yakin betul, hakul yakin besok lebaran, hari Rabu, contoh di penghujung Ramadan nanti, yakin metode maka nama lepas ni baja hari Rabu, tapi pemerintah umumkan hari Kamis. Nah, Bapak berkata Rabu, yakin betul, tapi pemerintah umumkan Kamis. Maka Imam Syafi'i, besok engkau ya yakin lebaran besok, tidak usah puasa besok, tapi lebaranmu ikuti keputusan pemerintah. Dan dia tidak berhak mengumumkan, tidak berhak. Kenapa? Karena dia bukan pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taati Allah, taati Rasul dan pemerintahmu. Jadi yang akan datang di penghujung Ramadan, kalau seandainya sudah ada pengumuman bahwa lebaran hari sekian, anggaplah hari Kamis, tapi Bapak yakin Rabu, tidak usah lebaran dulu Rabunya, tidak usah puasa di situ, nanti di Kamisnya baru lebaran, boleh. Ya, dia nak kacau nar. Nah, saya nanti berangkat ke Saudi insya Allah, ke Mekah. Saya mesti ikut pemerintahnya orang. Ya, dia kumakadai pemerintah Saudi besok lebaran. Tidak boleh saya bilang tidak, nanti lusa. Tidak bisa. Mesti saya ikut sama pemerintahnya orang karena saya ada di negaranya itu. Begitu juga yang ada di Indonesia. Tidak boleh mengikuti negara lain karena kapan seenaknya orang pasti kacau. Gitu. Saya ulangi, Ramadan raihlah Lailatul Qadar. Ada yang nanya, siapa yang dapat Lailatul Qadar? Yang mendapatkan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr di bulan Ramadan itu mau pareman Pak. Tidak mesti orang saleh. Biar pareman, yang saya maksud pareman itu yang salatnya bolong-bolong, yang suka minum, suka judi, tapi kebetulan di malam itu dia beribadah.
Ya kebetulan ya rawan niro masih dekat ya rawan niro. Dan di malam itulah turun Lailatul Qadar. Maka dia juga mendapatkan pahala khairun min alfi syahr, melebihi 1000 bulan. 1000 bulan berarti 82 tahun lebih. Si wenimi beribadah sama nilainya 82. Bahkan ada ulama berkata di situ bukan 1000 bulan betul, bukan. Tapi kenapa ayatnya bilang 1000? Karena orang Mekah pada waktu itu kalau berkata 1000 sama nadek gaga angka dia sena. Apa dah moto ini ko Mekah dak bohe ga panasaro yanu. Nasa siaga na saro nasa si barakatae. Ada si barakatae dia di sejumlah ada. Dia gaga kalimat dia sena. Jadi itu min alfi syahr bituan si barakatae. Yeah. Mana ke 1000 na tepukoro? Karena kalau angka 1000 pada waktu itu sudah tidak ada lagi angka di atasnya. Nah, olehnya itu raihlah malam Lailatul Qadar. Kapan? Di 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa tidak sekali ditetapkan saja bahwa 27 atau 29? Kalau ditetapkan begitu, monro itu matindro 20 itu nano. Magitu nasa 27 pia. Arab, makanya dirahasiakan kapan. Ya. Jadi semua orang dapat, yang penting beribadah pada malam itu. Cuma terkadang orang memang ada diperlihatkan oleh Allah tanda-tandanya. Contohnya tandanya, tidak ada hujan di malam itu. Tidak ada angin keras. Bulan itu cerah, langit cerah. Anak-anak pada tidur dengan nyenyak. Tidak ada anak-anak yang rewel. Bahkan anjing degaga si putih-putih. Tidak ada. Tidak ada asu silelung degaga. Tenang itu malam. Dan kalau terbit matahari besok pagi tidak ada sengatannya. Sinar matahari itu seperti sinar bulan. Itu pertanda turun Lailatul Qadar tadi malam. Ya, ada orang yang diperlihatkan tanda itu, tapi biar tidak diperlihatkan tanda itu, kalau beribadah tetap dapat. Ya. Nah, terakhir, Ramadan itu ada zakat fitrah. Di luar Ramadan tidak ada zakat fitrah. Yang ada zakat mal. Beda zakat fitrah dengan zakat mal. Bukan zakat mall. Zakat mall di Panakukang. Nah, kalau zakat fitrah itu zakat jiwa. Semua orang yang berjiwa, ini jiwa semua ini berarti Ramadan. Tapi kalau seandainya meninggal sebelum selesai puasa, itu tidak wajib zakat fitrah. Mati magana na mati na sa 25 puasa. Dia na wajiri. Pak dia na capuri Ramadan. Kapan meninggal ya naseng hari terakhir puasa. Hari terakhirnya kapan? Nasa sebelum buka. Ada to na wajib seker. Mau hari terakhir pada pana capuri puasa. Tapi kalau selamat berbuka puasa deng mati toi capuri puasa itu wajib seker pitar. Nasa takal pura dina pasu. Pura dina pasu seker pitara na. Tayo ginapaso na sa di Jannatul Firdaus pasar Panampu. Igat tarimay Haji Hasan. Nah, anak na lo kanil law liso. Sa Haji Hasan paliso sekat na bapakku. Manang kamu law liso semate, di na capuri mo to. Nabuka ni pembuku ang ipay maliso Haji Hasan, yan na to perlu na dicata. Igasan na bapakmu, nasa kurang den tagan na. Isa pa nir. Kurang den tagan na. Contoh mi, di lolongan makanya jasa halal liso laseke apa maga semulawi asap kada to na waji taruh ni dek na waji anggaplah itu pemberian biasa. Lo kenil lau. Sekarang kebalikannya anak lahir di hari terakhir melepai teh baja. Besok lebaran, contoh lebaran besok dia lahir sebelum buka. Nah, jadi buka tahun tahu berarti dia mendapatkan hari puasa meskipun beberapa menit.
wajib dipasuk sekepitarannya. Tapi kalau lahirnya sudah maghrib malam takbiran, tadiana Ramadan senero Syawal, dina kende seke ya Pak Syawal nih, aro. Jadi kutuli barangkali ya nggak mesti tambah pada sengeng Pak, mesti tambah. Kena tanah kita agak desena sedih bisa desena Pak, tapi wang kali nggak murla amri terangkan. Ya ikut tahu nama pasti dulu nggak. Saya rasa inilah yang saya sampaikan pada duhur hari ini. Mungkin sepekan lebih kemudian saya sudah berangkat ke Tanah Suci. Nanti saya WA lagi aja kalau masih ada celah-celah waktu saya, karena saya mau membuat 30 episode di Tribun Timur ceramah menjelang buka puasa, di RRI 30 episode ceramah sebelum sahur. Ya, belum lagi di media yang lain. Ya. Inilah yang saya sampaikan. Ada pertanyaan mendesak yang menggelitik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini masalah fidyah. Fidyah. Ada orang berfidyah mulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ya. Kemudian fidyahnya dibawa ke masjid. Ya. Terimalah oleh pengurus zakat. Ya. Kemudian di mana disalurkan fidyah itu? Iya, bagus, menarik. Fidyah perlu dulu saya sampaikan, siapa orang yang berat berfidyah. Pangkato tahu begitu hamil langsung fidyah, apa susu langsung fidyah. Apa tuh? Itu yang dikenakan fidyah. Fidyah adalah memberikan makan fakir miskin sampai orang itu kenyang. Berapa takaran fidyah? Berapa takarannya di saat engkau makan? Kalau seandainya Amirul Amri fidyah, seandainya kira-kira 20 atau 25 oleh gena di kapan? Ya, magi ke saya makan sederhana. Kata di Palau ngetak ko fidyah ko 70 pa sebu. Manangka Pak Konro tulinan. Iya, ditambah dengan jus alpukat. Makan fidyahnya ya 70 sebu. Jadi begitu takarannya. Siapa yang dikenakan fidyah adalah orang yang sakit dan tidak ada harapan untuk sembuh. Mau sembuh dan oleh kalah. Liwan kojo na tuh. Nah, itu fidyah. Orang haid, saya ulangi, astagfirullahaladzim. Orang yang tidak bisa lagi sembuh, liwan kojona, itu fidyah. Kalau orang haid kalah, ya. Orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, itu kalah itu. Nah, sekarang fidyah. Ada orang dikenakan juga, nak kenai kalah, nak kena tuh fidyah, dua kenai. Nah kena kalah nak kena toy fidyah. Siapa itu? Orang hamil lalu dia tidak puasa dengan alasan anak, alasan kandungannya. Kenapa kau tidak puasa? No hamil kak. Menurut dokter ini anakku bisa lahir cacat kalau saya puasa. Ya karena ini bermasalah, ini anak yang saya kandung. Berarti dia tidak puasa alasan anaknya. Nah kena kalah nak kena toy fidyah. Menyusui begitu juga, kenapa tidak puasa bu? Sang itu anakku liwak kujona uluna mani malopo sebab matana maluwa. Ya, jadi dia tidak puasa menolong anaknya, nah kena kalah, nah kena fidyah. Tapi kalau dia tidak puasa alasan dirinya, bukan alasan anaknya. Kenapa bu tidak puasa? Nama combok mau tuh anakmu Nah saya tapi tidak bisa kak menyusui, maraku cigoroku dodoku sedih. Jadi dia tidak puasa menolong dirinya, bukan menolong anaknya, dirinya. Ini dikenakan qada tidak fidyah. Ya, jadi ada orang kena 2, ada kena 1. Sekarang itu fidyahnya dia bawa ke masjid. Kasih tahu saja kalau begitu panitia masjid bahwa ini fidyah. Nanti panitia masjid yang serahkan, pergi cari fakir miskin. Ya, tapi itu dinilai berapa nilai ikannya, berapa nilai sayurnya, berapa nilai berasnya. Kira-kira kalau ibu bapak makan berapa nilainya itu kalau makan. Jadi tidak sama semua.
Tidak sama itu sesuai takarannya. Kalau saya mapi dia mungkin 20.000, tapi bapak 70.000 karena kalau makan seperti itu tadi, konro, kemudian palu basah, pura siro es alpukat, pura siro es kelapa, asera pulau nasabui. Ya, barangkali sudah jelas. Ini masalah penerima zakat. Penerima zakat. Ini bagian amil. Kalau di kompleks pasar Panampu ini rata-rata masyarakatnya itu punya aktivitas Pak Balu menghasilkan. Beda dengan di kampung saya, Pak Kante di alamat Tajian penerima zakat. Ini tidak ada pekerjaan kasihan menanam padi. Ini semua ada pekerjaannya. Sementara pembagian zakat itu untuk dirinya tidak sesuai dengan pekerjaan ditinggalkannya. Bagaimana solusinya ini? Menarik. Sebenarnya itu yang namanya panitia penerima zakat. Panitia lebih tepat sekarang karena kalau amil itu disahkan oleh pemerintah. Panitia penerima zakat. Ya ada juga secara spontanitas. Contoh. Saya kalau Ramadan dan dia tahu orang saya ada di rumah akhir Ramadan, terkadang datang di rumah membawa zakat fitrah. Saya tahu bahwa pasti bukan untuk saya ini. Kenapa dibawa sama saya? Melo dilo doangan. Melo doangan. Jadi kalau puran ku terima ajar kalau fima atai tawajalahu lakatahura wa barakalaka fima bakaita. Lokka ko bagiangi ko to nama bagiangi. Musti mo bagiang, aja mude mo bagiangi. Iya, sahabat itu mau pasuseka sana. Jadi itu panitia, anggaplah di Jannatul Firdaus ini, panitia penerima zakat. Itu jangan anak kecil yang memang meyakinkan. Kata tuan anak SMP kelas 2 disuruh di panitia jagai ko na, ko sare jago hampir 50 sabu. Ya mira anak SMP jagain, kan ibu-ibu kata masih apa itu tante? Anu nak zakat fitrah. Bu, pantama kira karungan. Terima kasih di. Oh, Makowiro terima kasih di. Iya Romelo kini duduk baik-baik, ya kan? Baru diserahkan baik-baik. Agak tuh ya sekepitara tabe tatarimanga sekepitaraku. Berapa orang ki? 5. Siapa namanya? Ini namanya sudah memang kutulis. Iya utarima nih dan insya Allah saya akan salurkan bagi yang berat menerima. Ilo doangan ditahu ajar kalau fima autaita wa jalahu laka tahura wa barakalaka fima baqaita. Saya tidak tahu bahasa Arabnya Ustaz, bicara ogi bawan nih. Mamuare na fakya palako fo ngala taala pole anu mupasu ya ajar kalau fima atait wa jalahu laka tahura dan Allah menjadikan pensucian buat dirimu, pensucian buat hartamu. Wa baraka alaika fima abaqaita nafa barakah ka ko ngala taala sesana waramparammu. Maka dan dikasih alena amin. Salama ki mamuare na werek umur malampe po ngala taala na kidapi si Ramadan to paimeng mapasusi ki sekeng kata amin. Boleh jadi padoangen na itu orang menerima makan re api denan re api bulana. Boleh jadi. Boleh jadi. Jadi illo doa kita wasallim alaihi, doakan atasnya. Kalau di Masjidil Haram di Mekah, saya juga kadang mengeluarkan zakat fitrah di sana di Masjidil Haram. Ada di situ loket. Ya, saya masukkan nama segala macam. Kita didoakan itu sebentar malam di tarawih. Jadi ada doa umum. Di doa umum. Tepumanan secara keseluruhan tidak sebut lagi nama satu-satu yang mengeluarkan zakat fitrah dan zakat harta. Panitia itu inilah yang punya tugas untuk membagi-bagi. Jadi mesti ada data di komplek itu berapa kategori fakir, berapa kategori miskin, berapa kategori tona kapoje indreng. Nah kena to seker. Kata maka dawe berarti nak kena to seker ya magin semega to indrekku agen retai sih. Aseng mobil Alparku belum selesai cicilannya. Oh dena kena kok kamase. Minret tapi mobil Alpar. Cicilan yang dimasuk di situ berutang gara-gara anaknya pergi menuntut ilmu agama. Lo kayak kasih anak-anak sekolah di Mesir. Nah kena seker. Lo kema pesantren anak tahu dega duit nah kena seker. Itu namanya Ibnu Sabil. Kena seker.
magiro ka anu kasi melolad mah bayi na di naganda dui na pa mayega ditangi isure mah puasa na sa ramalan lagi na lo kapinsang apa na kena seker alangi seker na kena seker na pakai mah bayi ni. Jadi kung kailan mabay ni na din na lapor dia gihasang kada ko may gasakat tu may alaka may pa din na ye sabili lah ya daripada mindra kiri kanan. Jadi kalau di kampung-kampung maka ada ipokate memang terkadang nak kena metoy bagi yang ipokate apa dia fakir dia miskin dan tidak ada pekerjaannya lain. Ya, tapi panitia masjid di Makassar orang mampu semua. Ya, dia saja ditugaskan untuk menyalurkan. Ya, tinggal dia keluarkan biaya-biaya yang dia pakai. Kemudian karena dia mengurus zakat, dia mendapatkan itu 1/8. Kan dibagi 7. Anggaplah dia amil. Berarti kalau 2 juta tamat, saya di juta bagian pengurus. Alena nak bagi-bagi. Ya, tapi kok di Moid Jannah Ta'ala itu lebih bagus. Iya, itu lebih bagus. Barangkali sudah jelas. Ya, nanti kalau ada waktu lain, siapa tahu nanti saya akan bahas, ingatkan saya untuk membahas khusus saya berbicara tentang zakat. Nah, zakat fitrah dan zakat harta dengan zakat tijarah. Zakat tijarah zakat perdagangan. Seperti apa itu sekena perdagangnya? Engkau tanahkan bagaimana sekena burung walet. Burung walet kan tidak ada di masa Rasul. Bagaimana membongkar ini, mengupas semua ini? Iya, deto gaga itu di masa Rasul itu. Engkau tahu naseng ustad, engkau manu na yanu, engkau 20 sembuh, saga sekena manu Karena yang ada dalam hadis itu zakat kambing. Sila ada ni saper raya anak desa na seke manu. Praktisnya mah kadang-kadang seke manu. Nasa 20 sembuh kadang kamu 200 sembuh. Asalan naule moman remanen. Mana sa dede na ulay nagi pale nabalui berarti sekat tijarah senna. Saya rasa inilah yang saya sampaikan, semoga manfaat. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma jannah minal ulama'i ila amilin wa min ibadika salihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa takhasyuana wa ta'budana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.